Rahayu, mugi-mugi sami rahayu sagung dumadi. Sahabat YouTube yang berbahagia, yang kesekian kalinya kami akan medar tentang ubo-rampe upacara kematian adat Jawa. Maka dari itu, sebelumnya kami mohon like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Dan aku mohon dengarkanlah, lihatlah video kami hingga habis, sehingga nanti panjenengan semua benar-benar mengerti dan paham apa yang aku sampaikan tentang masalah ubo-rampe orang meninggal adat Jawa. Memang itu berdasarkan mitos. Cara orang Jawa memberikan petuah atau pitutur itu dilewatkan dengan satu tembang, satu upacara, pernik-pernik. Itu olah pikir orang Jawa zaman dulu, karena teknik-teknik yang semodern ini belum ada, tapi teknik pikir di kala itu sudah amat modern pada saat zaman itu. Dan pada saat zaman itu dianggap sesuatu hal yang berbau mitos. Maka dari itu kita sebagai anak cucu orang Jawa punya kewajiban untuk menerjemahkan hal-hal yang berbau mitos itu menjadi logika, bisa dilogikakan, bisa diterima dengan nalar-nalar sehat. Maka dari itu nanti kami akan menjabarkan tentang ubo-rampe upacara kematian orang Jawa. Awal-awal ini memang aku memberi satu wedaran yang berupa demikian, nanti berjalan dengan pelan namun pasti. Di belakang nanti akan memberi wedaran seperti Sastro Cindro Hayuningrat Pangurating Diyu atau Manunggaling Kawula kelawan Gusti, tapi satu ketiga. Maka dalam keadaan atau dalam saat semacam ini, kita awali dengan belajar dari budaya-budaya agar kita nanti belajar mendapatkan sebuah pencerahan agar spirit itu terbangun sejak dini. Nah, pada saat nanti kita medar tentang wulangan Sastro Cindro Hayuningrat Pangurating Diyu atau Manunggaling Kawula kelawan Gusti, kita dengan mudah untuk menerima dan mencerna. Baiklah, sahabat YouTube, aku awali ubo-rampe tentang upacara kematian orang Jawa, adat Jawa. Orang Jawa, atau bisa dikatakan sebagian besar di belahan bumi ini, kalau orang meninggal itu dimandiin dan dikafani, khususnya orang Jawa atau orang-orang yang di syariat Islam. Tapi ada juga yang didandani dengan pakaian lengkap, dengan di make up biar nampak cantik dan tampan. Itu hanya sebatas penghormatan. Sebatas penghormatan dalam pengertian ini hanya sebatas tatanan syariat agar terkesan kita tuh menghormati sang jenazah atau keluarga yang meninggal. Tapi hakikatnya walaupun kita mandi sebersih apapun, kita dandani dengan kostum secantik apapun, sebagus apapun, tapi perjalanan sang jenazah pada saat masih hidup, apabila dia melakukan suatu perjalanan hidup yang kurang baik dan benar, dia tidak akan bisa pakaian yang bagus, dimandi dengan bersih, itu tidak akan menolong ruhnya dalam perjalanannya dia. Ini satu contoh, ada orang yang meninggal tanpa diketahui keluarga, sanak keluarga maupun masyarakat. Dia meninggal karena dimakan macan atau dimakan ular piton yang gede. Kalau si korban sebelumnya
perjalanannya masih hidup itu benar-benar baik dan benar, melakukan ajaran-ajaran syariat agamanya itu baik dan benar, tatanan budi pakartinya begitu baik dan benar, dia dalam perjalanan ruhnya itu tetap padang dalane jembar kuburi. Maaf, pengertian kubur di sini bukan kuburan yang di tanah. Kubur itu yang masih gaib, yang berbentuk gaib, yang berbau gaib ada sendiri. Kalau kubur yang di kuburan, yang di benam tanah itu hanya kuburan fisik, tapi rohnya tidak ikut dikubur. Ini pandangan-pandangan orang Jawa atau piwulang Jawa. Nah, setelah dimandikan dan dikafani atau diberi pakaian-pakaian yang bagus dan parfum yang wangi, dimikapi dengan cantik, lantas dimasukkan ke randa. Nah, orang Jawa itu pada umumnya dilurupi atau ditutupi kain hijau. Itu pertanda jalan. Rohnya, jenazah itu rohnya berjalan menuju ke alam kubur. Dengan hati-hati diberi bunga rampai di atasnya. Itu ada satu harapan, semoga sang jenazah itu berbau wangi jiwanya, indah bagaikan bunga rampai. Sebetulnya hal itu hanya sebagai peringatan bagi kita, talqin bagi yang hidup, agar kita itu hidup selalu berjalan dengan hati-hati. Dalam warna hijau, kalau kita berjalan dengan satu keindahan, pertanda seperti gambaran bunga itu tadi. Walaupun diberi lurup atau tutup atau kain hijau maupun bunga kayak apa, kembali perjalanan hidup sang roh pada saat atau sang jenazah pada saat masih hidup. Kalau dia baik, tanpa itu pun dia akan berjalan dengan baik. Sudah berjalan dengan amal ilmunya, dengan budi pakartinya telah nganteni, dengan rasa jatinya telah mengiringi perjalanannya sang ruh atau atma atau jiwa atau psikis daripada jenazah itu sendiri. Namun apabila dia perjalanannya begitu kurang baik, kurang benar di tengah sosial maupun secara individu pun dia kurang begitu memperhatikan tentang kejiwaan, pembangunan kejiwaannya, dia belum sampai mencapai spirit yang mapan, sang roh itu pun juga akan merasa kebingungan, akan merasa kegelapan. Maka dari itu hanya sebagai talqin dan peringatan bagi kita yang masih hidup, agar dalam perjalanan di dunia ini kita melakukan satu perjalanan yang indah bagaikan bunga. Ini satu gambaran. Yang ditalqin itu sebetulnya bukan yang mati atau jenazah. Yang diperingatkan yang takziah, yang layat, yang hormat dalam kematian itu sendiri. Yang hormat pada jenazah atau orang yang meninggal. Itu yang diberi peringatan. Inilah cara para leluhur kita memberi gambaran, memberi wejangan, memberi tutur, dilewatkan dengan sebuah upacara pernik-pernik semacam itu, merupakan simbol dari barang-barang itu sendiri, agar kita nanti ingat akan sebuah kematian. Kalau kita nanti mati, agar tidak mengalami kegelapan dalam perjalanan roh menuju ke alam kubur. Setelah ditata di situ, ada budaya berobosan. Jadi budaya berobosan itu mungkin bapak, ibu, kakek atau nenek sedang meninggal, anak cucunya itu berobos atau melintas di bawah keranda. Bolak-balik gitu. Itu hanya sebagai simbol juga. Semuanya serba simbol, serba tutur yang dimetaforsekan, agar anak cucunya itu selalu junjung dhuwur
mendem jeru, mengangkat tinggi nama baik keluarga, memendam dalam-dalam kesalahan orang tua. Walaupun namanya orang tua pasti punya kesalahan. Namun mendem dur, mendem jeru itu bukan saat orang tua atau kakek nenek kita itu meninggal. Tapi saat dia masih hidup, kita hormati, kita bekteni, mumpung isih urip, diopeni, diladeni. Itulah tuturan orang Jawa. Dilibatkan sebuah tembang atau sebuah pernik-pernik budaya. Sekalipun dia orang tua punya salah, maafkanlah orang tua itu karena dia amat sangat berjasa bagi kita. Ini indah mutiara tutur dari orang Jawa. Setelah berobosan biasanya itu di depan, samping kanan atau kiri daripada jenazah di depan itu ada sosok terbuat dari bambu. Di situ ada sebuah keren atau tempat pembakaran kemenyan. Itu bukan mengundang setan, itu bukan mengundang demit. Tapi dibakari kemenyan itu agar aroma kemenyan itu bisa tertangkap di kelenjar venial yang layat atau keluarga yang ditinggalkan. Untuk apa? Agar bisa menyambungkan ke alam pikiran kita menjadi hening. Rasa duka itu amat dalam sehingga ada perasaan kalau doanya selalu mengiringi sampai ke liang kubur. Jadi pembakaran kemenyan atau dupa itu bukan mengundang setan atau apa, atau demit, genderuwo atau roh-roh yang lainnya, enggak. Tapi untuk yang ngelayat, untuk yang takziah, untuk yang hormat, agar dia bisa menangkap kelenjar venialnya itu mengantarkan pada pikir seseorang pribadi-pribadi di situ agar ikut hening, tertarik dari masalah aroma si kemenyan tersebut. Sehingga dalam keadaan biasanya kalau orang Jawa dulu itu diiringi dengan kidung praloyo. Kidung tembang prayoyo itu meninggal. Jadi ada tembangi wong mati. Kidung praloyo itu ada yang lain lagi. Kalau dalam syariat Islam biasanya dibacakan sholawat atau dzikir itu agar mengalun suatu suasana religi yang amat sangat dalam, agar yang ditinggalnya itu merasa dukanya itu amat dalam, menghantarkan doa sang jenazah itu bisa diterima. Tuh satu contoh. Atau misal demikian. Lantas setelah itu sebelum berjalan di depannya disaponi sapu lidi biasanya. Disaponi sapu lidi agar apa? Supaya sing layati ora kecocok ndak kesandung kerikil. Bukan yang mati juga, yang mati sudah ndak perlu itu. Agar dia nanti tahu selama kamu masih hidup berjalanlah di tempat yang bersih. Di jalan-jalan agama, di piulang-piulang luhur, melakukan perjalanan hidup dengan budi pekerti yang baik dan benar. Sehingga kamu nanti kalau sudah waktunya neteping wajib ing urip yaiku pati, rasaning kuwi wis enteng, kaya-kaya ngrasakne pati itu manis. Bagi orang-orang yang telah mumpuni, bagi orang-orang yang sudah mungkur tapane, artinya melakukan satu perjalanan batin yang cukup, yang wis putus kawruhe dalam ilmu agalan halus, ilmu dari kasar sampai ke halus, dia sudah mumpuni. Seakan-akan mati itu adalah manis. Matiku manis. Jadi meninggal itu penuh kemanisan bagi orang yang sudah mumpuni tentang hal kridaning batin, olahnya batin, spiritualnya sudah mapan dan berjalan sebuah kecerahan. Jadi mereka sudah tidak akan rasa takut karena kematian itu sebuah kewajiban. Ono tembunge wong Jawa, nek gak gelem mati aja urip.
amarga urip iku serananing pati. Mula sakjroning urip, rikalaning urip tumindak marang kabecikan, seneng tetulung marang liyan. Seneng andum katresnan marang sekabeng kawulaning Pangeran, supaya ing patimu mengko bakal padhang turmayang, jembar kubure, padhang dalane. Itu biasa dikatakan orang-orang yang sering berdoa, muga-muga si jenazah itu padhang kubure, jembar dalane, di ngapura dosane, diakuwa Pangerane. Itu doa yang terbiasa. Namun walaupun disaponi kayak apa depan jenazah, kalau jenazah tadi atau masa hidupnya dia itu tidak melakukan suatu perbuatan yang baik dan yang terpuji, justru yang tercela, dia pun di alam kuburnya mendapatkan sebuah kegelapan. Dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya kubur. Namun apabila depannya itu tidak perlu dibersih, ini hakikatnya loh ya, dia dijalankan, dibawa dengan keadaan pontang-panting, jalannya seenaknya, terus dia itu dilewatkan jalan yang penuh lumpur dengan comberan, itu tidak mempengaruhi amal kebagusannya, perbuatan baik daripada si jenazah. Jenazah tetap mendapatkan sebuah kelimpahan rahmat, sebuah kelimpahan dengan ketenangan, padhang dalane, jembar kubure tetap. Jadi metaforse semacam itu hanya diperuntukkan untuk yang hidup, agar pada saat dia masih hidup tetap melakukan sesuatu hal-hal yang terpuji. Sebagai anak manusia itu pasti ada salah, tapi kesalahan itu bukan unsur kesengajaan. Kesalahan itu hanya berdasarkan kealfaan. Ada salah tapi karena kealfaan. Manusia tidak bisa sempurna, tapi selalu mendekatkan sebuah jalan kesempurnaan. Belajar untuk mencapai sebuah kesempurnaan. Nah, setelah disabu dengan bersih, biasanya ada sebuah prawacana atau muqaddimah dengan doa-doa apa itu ada. Menurut daerah masing-masing, cara mereka melakukan sebuah upacara. Tapi di adat orang Jawa biasanya kalau berjalan itu ditabur, disawuri. Yang di depan berjalan biasanya bawa bokor atau ember, itu berisi uang logam, beras kuning, dan bunga. Yang di depan namanya cucuk lampah. Cucuk lampah itu seperti paruh. Cucuk itu paruh, lampah itu melaku. Jadi orang yang di depan itu namanya cucuk lampah. Sambil menebarkan 3 barang. 3 apa ya, seperti uang, beras kuning, terus kembang atau bunga, itu 3-3-nya disaburkan. Itu hanya sebagai talqin juga bagi yang hidup. Ini loh, orang kalau sudah meninggal, sing rino wengi golekani duit, enek duit lho wis ora gagu, ora gambe, sudah tidak butuh uang lagi kalau sudah meninggal. Maka dari kalau butuh duit, cari duit ya boleh, tapi ingat, pada saat manembah, pada saat kita hening, pada saat kita untuk melakukan kontemplasi, agar kita membangun pembangunan jiwa itu bisa tertata dengan baik. Maka dari itu, uang itu adalah simbol inilah. Orang kalau sudah meninggal, harta benda itu tidak dibawa. Tidak pernah diduding-duding orang baik. Gue nek mati sok gak digawa iki, ndak gitu. Cuma digambarkan gitu. Beras kuning. Beras itu untuk makan. Kebutuhan makan seorang manusia. Oleh kowe mangan ning aja ngantek kuwaregen. Wareg oleh ning aja ngantek kuwaregen. Nek kuwaregen kok kancamu keluwen. Kalau kamu kekenyangan, teman keluargamu nanti akan kelaparan, gak kebagian. Jadi makanlah secukupnya.
Karena urusan beras, urusan makan, urusan materi nanti kalau kau sudah mati tidak dibawa itu loh. Beras itu terbuang sia-sia. Kenapa kok diwarnai kuning? Kuning itu tanda jalan hati-hati. Hati-hati oleh nglakoni urip. Hati-hati oleh nglakoni omah-omah. Hati-hati oleh bebrayana ning gone tenging bebrayan agung. Supaya awakmu teko niku mang tinampa kanthi syukurane penggalih. Nek awakmu kuwi ning kono tumindak becik lan apik ning tengah bebrayan agung, nek tengahing keluargamu dhewe dan kamu bisa memperbaiki jiwa kamu sendiri, niscaya kematianmu nanti akan mengalami menikmati sebuah kenikmatan. Nikmating mati itu adalah sebuah impian. Sebuah impian setiap insan pasti memimpikan dalam keadaan mati yang husnul khotimah. Husnul khotimah maksudnya. Dengan betul-betul mati yang betul-betul dengan disertai amal kebajikannya yang baik dan benar. Kalau orang Jawa mengatakan mati patitis. Karena kematian itu ada 3. Mati pasti. Orang kalau nanti dibilang jangan jalan seenaknya di jalan, mlakune sak penake, enek dalan kengko akeh kendaraan kok gak percaya nyabrang sak penake akhirnya ketabrak motor. Itu namanya mati pasti. Pasti mati. Mati sampurno. Mati sampurno itu matinya orang perang, orang tukaran, itu disampurnakne. Sebagian besar masyarakat kepingin mati sampurno. Mati sampurno mati sing disampurnakne. Mati karena perang, di medan perang itu mati disampurnakne. Mati karena berkelahi itu mati disampurnakne. Mati dimakan macan itu mati disampurnakne. Yang ketiga, mati patitis. Ibaratnya orang nembak, orang bedil itu, orang bidik senapan, 1 peluru kena 1 sasaran. Itu namanya mati patitis. Dia sudah biasa melakukan icip-icip pati. Kalau bahasanya orang ngerogo sukmo, nanti satu ketika ada jabarannya sendiri. Lantas kembang. Yang ketiga kembang. Bunga itu warnanya indah, warna-warni. Manusia itu kalau masih muda, cantik, jelita, gagah, perkasa, ganteng gitu. Bahkan semua kedudukan pun juga demikian. Yorkan. Tapi kalau setelah dia itu usianya lanjut semakin ke depan perjalanannya usia, semakin renta, ketampanan, kecantikan pun akan pudar. Dan kalau sudah mati, wong sing pangkate dhuwur, sing ganteng, sing ayu, sing elek, sing tuwek, sing nom, sing cilik, sing gedhi, itu bagaikan kembang yang kering. Bunga itu bunga seperti melati, mawar, erus, atau kenanga dan apa. Kalau sudah kering tuh warnanya sama, coklat. Sama halnya orang mati. Kalau udah mati itu jadi jenazah itu ya kayak gitu, cantik apa, ganteng apa, pangkat derajat podo wae dadi bangke alias jenazah. Dah ndak berguna lagi. Sing migunani ya kuwi beciking budi. Artinya beciknya akal pikiran. Luhuring budi, beciking pakarti. Pakarti itu hati sanubari. Olah kredaning urip ning tengah bebrayan itu budi pakarti ning apik wonge. Budi pakartine apik, rasa jatine wening. Nah, dia dibilang santri. Karena punya 3 kebagusan ini. Kalau meninggal dia pun akan dijemput dengan bidadari. Itu dikiaskan demikian. Bidadari itu apa? Bidadari ya amal kebaikan kita itu sendiri yang jadi bidadari.
itu digambarkan bidadari. Nah, dengan bidadari dan ditempatkan di sebuah taman, itu sebetulnya gambaran budi pakarti rasa jati yang bagus. Luhur budine, becik pakartine, wening rasa jatine. Nah, itu tiga-tiganya. Makanya perjalanan sampai ke kubur. Itu sawur namanya, yang ditebar-tebarkan sawur. Uang logam, beras kuning, bunga. Ya, bunga. Itu disebar di situ, ditabur-taburkan. Itu hanya sebuah gambaran, sebuah ingatan atau peringatan bagi kita, atau talqin bagi kita, agar kita nanti sebelum meninggal seperti jenazah itu melakukan hal-hal yang baik dan benar. Sing pinuji lakune pinangka menungso kang becik. Dadi menungso kang becik lakune bakal tinampa ana ing kubur besok lamun wis mati. Padang dalane jembar kubure sing ngandeni budi pakartine utawa amal lan ilmune. Nah, setelah dikubur menurut dari syariatnya agama masing-masing. Kalau di orang Jawa biasanya juga ada sebuah kidung praloyo, tembang-tembang kematian. Ada. Atau sedikit peringatan yang dibacakan Pak Mutin atau sesepuh atau tetuaning desa itu. Dan biasanya orang meninggal itu ditelisik dengan kayu randu. Ada juga dengan bambu. Kayu randu itu mudah termakan dengan rayap. Tujuannya orang Jawa, kalau rayap itu nanti sudah memakan kayu, akhirnya tanah itu akan longsor ke bawah, menutupi jenazah, agar jenazah segera membusuk dan tinggal tulang kerangka, biar ruhnya tidak nunggui di jenazah itu. Kalau itu untuk yang awam ya. Kalau yang sudah ahli, orang meninggal, artinya orang yang sudah mumpuni, biasanya yang diyakini, bukan saya mengatakan, maaf, kata biasanya tadi saya cabut, diyakini rohnya itu sudah tidak nunggui jasad itu. Tapi yang masih awam, ada juga diyakini masih menunggui jasad itu. Makanya kalau dikubur itu biasanya ditutupi atau ditelisik dengan kayu randu agar segera dimakan rayap, dan tanah tersebut sebagai uruk itu longsor menutupi jenazah, dan mayit nanti kalau sudah menjadi kerangka, rohnya sudah naik melayang. Entah dia untuk manunggal kepada Sang Hyang Widi, atau dia kembali lagi karena masih ada sebuah kemelekatan, itu hanya orang-orang tertentu yang tahu, dan hanya sang roh sendiri yang tahu, karena perjalanannya seperti itu. Dari itu, ayo mari kita yang masih hidup ini melakukan satu perjalanan dengan baik. Kita melakukan satu perjalanan hidup seperti piwulange wong Jawa, luhur budine, becik pakartine, wening rasa jatine. Agar nanti semasa hidup maupun meninggal namanya tetap harum, tetap terkenang dengan baik, seperti pepatah kata mengatakan, tembung wong Jawa ini, yen gajah mati ninggal ulang,
yen gajah mati ninggal gading, yen macan mati ninggal lulang, lamun manusa mati ninggal jeneng. Makanya kita memperbaiki, mempercantik nama kita. Nek jeneng kuwi kudu langgeng, amarga yek butuh jeneng bakal iso dadi wadang. Sekian kupasan dari kami tentang metaverse atau pasemon-pasemon upacara kematian menurut adat Jawa. Apabila kurang berkenan di hati panjenengan semua, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Rahayu.